Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairana Junesa, NIM 22060023. Di sini saya akan menjelaskan bab 15, yaitu analisis strategi dan kolerasi linear. Pada mata kuliah statika lanjutan yang bersama dosen Dr. Albon Satrianto, SEME. Pada seksi 0051. 15. Pengertian kolerasi sederhana. Analisis kolerasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau kolerasi antar dua variabel. Di mana analisis hubungan positif hubungan positif dan negatif. Hubungan inflasi dan suku bunga kolerasi negatif. Dan hubungan produksi dan harga minyak goreng kolerasi positif. Harga minyak goreng. Gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi. Dan pada saat inflasi tinggi, suku bunga rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Gambar kedua memperlihatkan hubungan yang positif antar variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Rumus koefisien kolerasi. Bisa disebut dalam gambar di mana R nilai koefisien kolerasi, L mana si X jumlah pengamatan variabel X, dan Y jumlah pengamatan variabel Y. X, Y jumlah hasil perkalian variabel X dan Y. Dalam kurung X, Y pangkat kuadrat dari pengamatan variabel X. Itu kuadrat jumlah pengamatan variabel X. Dan N jumlah pasangan pengamatan X dan Y. Hubungan kuat dan lemahnya suatu kolerasi. Itu kolerasi negatif sempurna, dan ini kolerasi negatif kuat. Kolerasi negatif sedang, kolerasi lemah. Tidak ada kolerasi. Kolerasi positif dan lemah, kolerasi positif sedang, kuat, dan lemah. Tingkat permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Pada tahun 2003 sampai 2013. Bunga kredit investasi BKI 2003 15,31, 2004 13,91, dan nilai investasinya 9.490, dan 2004 12.500. 2005
0,74%, 2006 14,75%, 12,82%, dan seterusnya. Jawabnya yaitu koefisien kolerasi antar suku bunga inflasi dan inflasi domestik sebesar 0,892. Tanda kutip menunjukkan bahwa bila suku bunga meningkat, maka inflasi menurun, dan sebaliknya. Sebaliknya, apabila suku bunga turun, maka inflasi meningkat. Nilai koefisien kolerasi 0,89 termasuk dalam kolerasi negatif kuat. Hubungan antara suku bunga dalam investasi relatif kuat. Dan pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi bagian dari keragaman total variabel terkait variabel yang dipengaruhi oleh atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X. Variabel yang mempengaruhi atau independen dapat dirumus sebagai berikut. R2. Selanjutnya uji signifikansi koefisien kolerasi, di mana T nilai T hitung, R nilai koefisien kolerasi, N jumlah data pengamatan. Contoh, ujilah apakah A nilai R negatif 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan inflasi PMDN dan BR 0,894 pada hubungan antara harga minyak COP dan produksi minyak mentah kelapa sawit COP sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Satu perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji oleh koefisien kolerasi sama dengan 0. Kolerasi adalah polusi dilambangkan dengan P, sedangkan sampel R. 0 sama dengan P sama dengan 0. P1 dibagi P sama dengan 0. 2 ternyata 5% untuk uji dua arah. A per 2, 0,05 per 2 sama dengan 0,0525. Dengan derajat bebas DF dan N kurang K sama dengan 11 kurang 2 sama dengan 9. Nilai ternyata 0,025 dan DF 9 adalah 2,262. Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan, yaitu 11. Sedangkan adalah jumlah variabel, yaitu Y dan X, jadi K sama dengan 2. Nilaikan aja nilai uji T. Itu sama dengan R, akar R kurang 2 pangkat dibagi N kurang 2. 0 negatif 0,892 per 1 kurang 0,89 pangkat 2, 11 kurang 2 sama dengan negatif 5,9. Menemukan cara proporsional dengan nilai kritis 2,262. Bisa dilihat yaitu pada gambar tersebut. Menentukan keputusannya, nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa kolerasi dalam populasi tidak sama dengan 0.
dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Nomor contoh yang kedua, jawaban soal nomor B. Hipotesa yang diuji adalah koefisien kolerasi sama dengan 0. Kolerasi dalam populasi dilambangkan dengan P. Sedangkan pada sampel R, nyata hasilnya 5%, yaitu nilainya 5,6. Untuk keputusan nilai T hitung berada di daerah menolak H0, yang berarti bahwa H0 ditolak dengan menerima H1. Ini menunjukkan bahwa koefisien kolerasi pada populasi tidak sama dengan 0. Dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak COP dan produksi minyak COP kelapa sawit. Selanjutnya menggunakan Wastafel Excel untuk mencari kolerasi. Satu, masukkan data Y ke kolom A dan data S ke kolom B. Kedua, klik ikon insert dan pilih function. Jika setelah memilih function muncul kotak dialog seperti bawah ini. Pilihlah static shell dan function kategori dan Corel pada function name. Setelah pada langkah ketiga, maka muncul kotak dialog seperti ini. Selanjutnya, analisis regional metode kuadrat terkecil. Persamaan regresi suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, starter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambar sebagai berikut. Dan gambar B. Dan gambar B. Alasannya selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Gambar A, selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil, dan B, selisih dugaan dan aktual lebih besar. Gambar persamaan regresi. Pada gambar A, persamaan relasi adalah Y kuadrat 9A tambah BX. Antara nilai Y dan X mempunyai hubungan yang positif. Apabila nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Nilai intercept A adalah nilai Y pada saat X bernilai 0. Nilai B menunjukkan perubahan nilai Y akibat perubahan nilai X satuan. Contoh kurva yang positif adalah kurva penawaran. Pada gambar B, persamaan adalah Y dan A kurang BX. Antara nilai Y dan X mempunyai hubungan yang negatif. Apabila nilai X naik, maka nilai Y turun. Nilai insentif A adalah nilai Y pada saat nilai X sama dengan 0.
Nilai B menunjukkan penurunan nilai Y akibat perubahan nilai X meningkat satu satuan. Contoh kurva yang negatif adalah kurva permintaan dan kurva marginal efisiensi interval. Rumus mencari koefisien A dan B, di mana Y nilai variabel untuk Y, A intercept atau nilai potong garis dengan sumbu Y, dan B slope atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata pada Y untuk setiap unit perubahan pada variabel X, dan X adalah variabel bebas X, dan N jumlah sampel. Selanjutnya, lahan baku pendugaan. Contoh, dilihat dengan kolom tabel gambar di bawah ini. Pada gambar A terlihat bahwa ada beberapa nilai Y yang sama atau hampir sama dengan Y dan sebagian berbeda. Apabila nilai Y tersebar mendekati garis regresi atau garis Y mendekati Y, maka dapat dikatakan kesalahan penugasan atau ramalan relatif kecil. Sebaliknya, pada gambar B, garis reaksi Y sama persis dengan garis data pengamatan Y. Pada kondisi ini, Y sama dengan Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam penugasan atau ramalan. Dengan kata lain, terdapat nilai dugaan dan ketepatan 1%. Hanya definisi standar error. Standar error atau kesalahan baku pendugaan adalah suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarian atau kesebenarnya nilai pengungkapannya terhadap garis regresi. Rumus standar error, di mana Yx standar error variabelnya terdapat variabel X diketahui. Y nilai pengamatan dari Y kuadrat nilai tunggaan dari Y. N jumlah sampel derajat bebas N kurang 2 karena terdapat dua parameter yang akan digunakan, yaitu A dan B. Menggunakan Cell Excel untuk mencari standar error. Tentu masukkan data Y ke kolom A dan data X ke kolom B. Letakkan kursor pada salah satu sel, misalnya C1, dan diketik sama dengan ikut dengan klik ikon insert function. Setelah memilih fungsi, muncul kotak dialog seperti ini. Dan pilih statikal pada function kategori dan aspek pada function name. Setelah memilih expert dan kotak, muncul dialog kotak berikut. Selanjutnya, asumsi metode kuadrat terkecil. Asumsi metode kuadrat terkecil. Beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil adalah sebagai berikut. 1. Nilai rata dari error trend atau expanded flow untuk setiap nilai X pada sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan A atau X sama dengan kurung 0. Nilai error dari AI dan AJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkolerasi. Asumsi ini biasanya dilambangkan oleh berikut. Kalau sama dengan AI dan AJ sudah kenal, di mana I tidak sama J berdasarkan pada asumsi nomor 1.
Pada setiap nilai XI akan terdapat II, dan untuk XY akan ada IJ. Yang dimaksud dengan nilai koefisien sama dengan 0. Dengan nilai XI dan XY tidak ada hubungan dengan nilai XJ dari XJ. Ketiga, varian adalah error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan standar deviasi 2, sehingga asumsi dilambangkan dengan part. Sebagai berikut. Dapat diperhatikan pada gambar di atas tersebut bahwa nilai X-nya dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X, yaitu X1, X2, dan X3 tersebar secara konstan sebesar variansa, yaitu standar deviasi. Pada gambar tersebut nilainya tersebar satu standar deviasi di bawah garis rekreasi dan satu standar deviasi di atas garis rekreasi. Seluruh distribusi nilai XI dan atau untuk XI dan EJ untuk XJ, di mana I sama dengan J terlihat sama dengan ditunjukkan kurva yang terbentuk simetri dengan ukuran yang sama. Hal inilah yang dikenal dengan variansi dari error bersifat konstan. 4. Varian bebas X tidak berkolerasi dengan error term E. Ini biasa dinamakan dengan conv AI XI sama dengan 0. Pada garis rekreasi Y sama dengan A tambah BXI tambah AI, maka nilai XI dan AI tidak saling mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing, yaitu X dan E, tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa mempengaruhi Y selain X adalah pasti Y, yaitu faktor di luar X. Oleh sebab itu, variansi dari Y dan X saling terpisah atau tidak berkolerasi. Selanjutnya, perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Berikut adalah rumusnya. Y nilai dugaan dari X untuk nilai X tertentu. T nilai T tabel untuk tarafnya tertentu. SYX standar error pada Y berdasarkan variabel X diketahui. X nilai data pengamatan variabel bebas. Nilai terdaftar data pengamatan variabel bebas. N jumlah sampel. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai AI bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti disiplin normal, sehingga nilai T B kurang B besar. Dan definisi nilai B juga merupakan variabel normal dalam faktorisasi nilai standar deviasi populasi sudah diketahui, maka standar deviasi populasi biasanya juga dengan standar deviasi sampel, yaitu SB. Sehingga nilai T menjadi T B kurang B dan SB. Misalnya, probabilitas nyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, hubungan koefisien kolerasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku dugaan. Analisis varians atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antar koefisien kolerasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku perdugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih dengan Y, atau dapat dinyatakan dengan dalam bentuk persamaan sebagai berikut, di mana Y yang sebenarnya, Y menurut keadaan, dan error untuk persalahan. Tabel ANOVA, jumlah keragaman
source dibagi ds, subscore ss, minor c, mc. Rekreasi satu jumlah variabel bebas x, ssr, dan msr. Kesalahannya n kurang 2 dan ssn dan mst. Total n kurang 1 sst. Baik yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kata yang salah, mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.